Halo teman-teman, bersama saya Cinta Laura di acara Sanius, santai tapi serius. Nah, di sini teman-teman pada penasaran gak nih sama tema kita hari ini apa? Dan pastinya penasaran kan? Tema kita hari ini adalah tentang no bullying. Untuk membahas tema hari ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, cantik, dan pastinya akan berbagi informasi bersama kita. Nah, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi dipersilakan kepada kakak untuk memperkenalkan dirinya. Halo, kenalin, nama aku Rizka Pinadia. Aku tinggal di Selat Panjang, ke SMK Negeri 2 Pontianak, kelas 12, jurusan broadcasting. Halo kakak Rizka Pinadia. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Kegiatan sehari kakak ngapain aja nih? Aku selain sibuk persiapan ujian, sibuk cari vlogger juga sih kak, soalnya nggak kuliah kan. Jadi siap-siap terjun ke dunia kerja. Iya. Saya doain semoga kedepannya kakak bisa mendapatkan pekerjaan yang kakak mau. Dan saya doain juga semoga kedepannya kakak sukses selalu. Amin. Amin. Nah kak, supaya kita lebih akrab nih, supaya kakak lebih nyaman juga berbagi informasi bersama kita, saya boleh panggil apa nih? Panggil Nadia aja kali ya. Kakak Nadia. Iya. Oke teman-teman, kita langsung ke topik pembicaraan aja ya. Bullying biasanya sering terjadi di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Dan bullying juga terdapat ada dua jenis, yaitu ada non-verbal dan ada verbal. Kalau non-verbal itu berupa kekerasan atau ancaman fisik. Kalau verbal itu seperti menggunakan kata-kata kasar atau menyebarkan aib-aib si korban. Nah kak, apa sih itu bullying? Menurut aku, bullying ini suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Nah, biasanya tujuan bullying ini buat ngerendahin dan nyakitin si korbannya. Ya. Oke. Menurut kakak, kenapa bullying itu bisa terjadi? Bullying itu bisa terjadi kebanyakan karena masalah keluarga, lingkungan sekitar yang kurang positif, dan kepribadian si pelakunya. Contohnya itu gimana kak? Kepribadian ini contohnya biasa kan ada masalah keluarga. Gitu. Nah, biar mereka ini jauh lebih baik, nah mereka itu ngelampiasin hal tersebut ke orang lain. Nah, ada juga karena kesenangan pribadi. Nah, bullying itu paling sering terjadi di mana aja sih kak? Nah, paling sering terjadi itu biasanya di sekolah dan di media sosial. Nah, bullying di sekolah ini kan biasanya yang kita tahu kekerasan fisik ya. Nah, sedangkan di media sosial yang biasa kita kenal sebagai hujatan netizen, nah mereka itu membulinya dengan cara menjatuhkan mental. Nah, menghina dengan kata-kata kasar, sampai di komen, di DM, bahkan di semua media sosial kita. Karena itu sedikit saja aib tersebar, maka terus diungkit sama itu yang bikin orang down. Iya. Nah, menurut kakak nih, korban yang paling rentan itu karakternya seperti gimana sih kak? Nah, biasanya orang-orang yang dipandang beda sih kak, yang dianggap lemah, nggak punya rasa percaya diri, gitu. Nah, kita lihat korban-korban bullying ini, mereka itu sering menyendiri, jarang berinteraksi. Nah mereka itu biasanya yang si pelaku bullying ini melihat teman yang seperti itu karena suka melihat orang seperti itu jadi korban bullying gitu. Lemah. Karena itu lemah. Ini orangnya lemah nih. Nah, jadi dia bisa jadi korban bullying. Nah, cara kakak mencegah versi kakak itu yang kayak gimana? Nah, mencegah bullying versi aku itu sebenarnya gampang banget sih kak. Kita cukup bisa berinteraksi aja sama orang banyak, punya rasa percaya diri, sama nggak takut kalau ditindas sama orang. Kalau ditindas harus bertindak juga, melawan. Kan? Ya buat apa takut ya kan kak? Iya, baiklah. Seperti kita dengar tadi, permasalahan bullying adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang terhadap seseorang atau kelompok. Nah kak, yang jadi korban bullying itu kan pasti sudah ada dampaknya. Dan dampak-dampaknya itu yang seperti apa sih? Nah, dampaknya itu biasanya
merasa stres, depresi gitu, dan suka merasa cemas setiap kali ketemu sama pelaku bullying. Ya. Kira-kira apa penyebab faktor bullying? Penyebab faktor bullying itu biasanya karena ya masalah keluarga itu, yang biasanya orang tuanya konflik di depan anak mereka, apalagi konfliknya itu kekerasan rumah tangga. Nah, jadi si anak ini seringkali merasa nggak nyaman, bahkan sampai depresi. Nah, hal ini memicu anak menjadi pelaku bullying, supaya dia merasa dirinya ini jauh lebih baik. Padahal itu bullying itu suatu tindakan yang tidak bisa dinormalisasikan gitu, Kak. Oke, kondisi keluarga yang seperti apa bisa menyebabkan terjadinya bullying? Nah, ini karena pola asuh orang tua yang kurang sehat sih, yang terlalu ngekang, terlalu membebasi, yang terlalu sibuk kerja, sampai si anak ini merasa dirinya itu kurang berharga, kurang kasih sayang juga. Nah, pola asuh orang tua yang terlalu ngekang ini biasanya suka membuat anak kabur-kaburan, supaya bisa ketemu sama teman-temannya itu, karena setiap kali mereka izin ke orang tuanya selalu tidak dibolehkan, dilarang sama dengan alasan orang tuanya takut lah anaknya kenapa-napa. Padahal kan zaman sekarang handphone canggih ya, Kak. Mereka bisa memantau anak mereka dari handphone. Nah, dari pengalaman mama saya ke saya ya, Kak, dulu saya pernah nih bohong ke mama, bilangnya ke tempat A padahal saya ke tempat B. Nah, jadi mama saya tuh mantau saya lewat HP menggunakan Google. Nah, Google saya dikaitkan ke HP-nya gitu. Jadi waktu itu kan saya bohong ya, Kak. Waktu SMP lah, si kecil biasa. Main ke rumah, bilangnya main ke rumah teman, tapi malah pergi ke mana-mana. Nah, pas pulang itu mama nanyain, "Kakak habis dari mana?" katanya. Nah, itu aku langsung jujur sih, Kak, soalnya tahu kalau mama itu udah tahu kalau aku bohong. Jadi jujur langsung. Iya, tapi memang nggak marah, soalnya aku langsung jujur gitu. Kendala apa yang sering terjadi untuk mengatasi kasus bullying yang sudah terjadi? Nah, biasanya tuh kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran orang tua termasuk guru. Jadi si anak ini nggak berani untuk melapor karena dia merasa takut gitu. Takut dan nggak punya support dari siapapun, karena support orang terdekat itu sangat penting, orang tua, teman terdekat gitu, Kak. Nah, kalau kakak sendiri pernah nggak sih mengalami bullying? Oh, kalau saya sendiri sih nggak pernah ya, tapi dari pengalaman teman saya pernah menjadi salah satu korban. Jadi kakak pernah jadi saksi? Nah, iya. Jadi ini aku samarin aja ya nama temanku. Nah, jadi temanku ini namanya Siti. Nah, pelaku bullying ini namanya Rahma. Nah, jadi dulu awal mula dibully itu si Rahma ini sering kali dibanding-bandingkan oleh mamanya sama temanku Siti ini. Dan karena itu Rahma ini benci sama Siti, padahal Siti ini juga punya masalah keluarga gitu. Orang tuanya ini nggak pernah apresiasikan peningkatan dia, kerjanya dia. Ya, padahal dia ini murid berprestasi, nilai akademiknya lumayan, masya Allah bagus malah. Nah, jadi tuh waktu mereka dulu kan temenan SMP ya kan, SD kan, waktu temenan ini, waktu SMP ini si Rahma ngebully Siti. Nah, jadi Rahma punya teman-teman baru lah gitu kan, jadi ngebully si Siti ini. Nah, temannya ini sering banget ngompor-ngomporin Rahma untuk selalu ngebully si Siti. Pernah nih, Kak, dikunciin di toilet sampai berkali-kali malah, sampai malam mereka si Siti ini baru pulang. Pernah juga dipukul, walaupun Siti itu nggak pernah cerita sama aku, cuman setiap main ke rumahnya badannya suka memar-memar gitu, Kak, memar-memar bahkan sampai bengkak-bengkak. Nah, pernah tuh aku tanya, "Siti badannya kenapa?" Aku bilang kan, terus dia bilang, "Gak apa-apa, Nat, ini cuma jatuh atau kepentok lah," gitu katanya. Padahal kan kalau jatuh ya nggak kayak gitu kan, Kak. Ya beda. Ya. Cuman karena Siti ini orang yang lumayan tertutup, nggak mau cerita, ya udah aku bilang nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa cerita ya, aku bilang. Nah, nggak lama, selang berapa minggu itu Siti ini sering nggak masuk sekolah. Padahal dia tuh jarang banget, Kak, jarang banget bolos. Jadi anaknya aktif banget di sekolah. Aku masuk ke
pas aku main ke rumahnya tuh ternyata tuh di kamarnya udah berantakan banget. Nah aku nemuin tuh kayak maaf nih obat-obatan supaya bikin dia tenang gitu. Karena dia sering jadi korban bullying ya kan. Nah jadi si waktu sudah lulus nih kan. Nah waktu udah SMK mereka ini beda sekolah. Mereka ini juga ini Kak satu desa gitu. Makanya mama si rumahnya berdekatan. Enggak terlalu dekat juga sih, beda gang gitu. Iya. Tapi mamanya si Rahma ini kenal sama Siti gitu Kak. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang Siti udah bisa bersosialisasi sama orang banyak, udah lebih pede, udah nggak tertutup sama siapapun, dan ya udah nggak takut kalau ditindas sama orang. Sudah terbuka. Sekarang korban dengan pelaku udah damai. Alhamdulillahnya sudah damai. Si Rahma udah menyesal atas perbuatannya. Mamanya Rahma juga menyesal karena sudah membanding-bandingkan anaknya. Karena ya orang tua itu memang seharusnya menjadi support pertama kan. Nah, terus masalah temen aku sama orang tuanya itu aku udah bilang ke dia buat gak terlalu mikirin hal itu. Dan sekarang dia tinggal sendiri sih Kak, karena dia juga termasuk keluarga mampu gitu. Pasti perasaan kakak jadi saksi itu gimana? Aku sedih sih Kak, karena dia tuh gimana ya, dia udah konsumsi obat-obatan kayak gitu, dia sangat stres sih. Secara aku tahu masalah keluarga dia tuh gimana. Apalagi dia yang jadi korbannya, perasaannya juga pasti trauma juga, pernah mengalami bullying. Iya. Terus aku selalu ingetin sih sama teman aku buat gak terlalu percaya sama semua orang. Ya pilih-pilih teman juga lah, karena gak semua orang itu baik. Nah masalah dia sama orang tuanya, aku juga selalu bilang buat jangan benci sama orang tuanya, karena gimana pun itu orang tua mereka. Doain aja supaya orang tuanya itu dapat hidayah. Solusi dari kasus bullying adalah memberi edukasi, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran orang-orang mengenai kasus-kasus bullying serta dampak yang ditimbulkan oleh si korban, pelaku maupun saksi. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan. Banyak informasi yang disampaikan oleh Kakak Nadia tadi, dan terima kasih juga kepada Kakak Nadia sudah menyempatkan datang di acara hari ini. Sama-sama, dan terima kasih kembali Kak Cinta. Baiklah, saya Cinta Laura dan tamu kita Rizka Finadia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai berjumpa lagi di acara Sanius berikutnya. Bye-bye.